Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul wawancara kerja dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Frisky Niko dengan NPM 1901010168. Selanjutnya Sindu Satrio Utomo dengan NPM 1901010169. Yang ketiga saya sendiri Yuli Rahmawati NPM 1901010170. Selanjutnya ada Eliva Feni dengan NPM 1901010171. Selanjutnya ada Novia Putri Effendi dengan NPM 1901010172. Vina Ayuning Karisna NPM 1901010173. Dan Diana Stia Ratu Paramita NPM 1901010177. Selanjutnya ada Syahrizal Ahmad dengan NPM 1901010178. Selanjutnya ada Winda Restiana dengan NPM 1901010181. Dan yang terakhir ada Naufal Yusuf dengan NPM 1901010182. Selanjutnya, apa itu wawancara kerja? Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Wawancara kerja adalah suatu jenis tahapan dalam seleksi kerja yang melibatkan antara pelamar atau pencari kerja dengan pihak perwakilan dari organisasi yang berpartisipasi untuk apakah calon pekerja merupakan kandidat yang tepat atau tidak. Ada aspek-aspek kepribadian yang akan dinilai dalam wawancara kerja, antara lain mencakup yang pertama ada penampilan secara fisik, kedua sopan santun, nada suara, ada rasa percaya diri dan inisiatif, terus berkebijaksanaan, daya tanggap dan bekerja sama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, dan terakhir ada selera humor. Saya Eliva Feni akan melanjutkan slide berikutnya tentang tahap wawancara. Yang pertama itu disebut wawancara pendahuluan, didasarkan pada surat lamaran dan resume yang dibuat pelamar. Hal ini untuk memastikan apakah semua administrasi dan informasi penting sudah diisi dan untuk menilai kualifikasi pelamar. Lalu yang selanjutnya tahap wawancara seleksi, di mana pelamar diwawancarai oleh satu tim. Pelamar ditanyai berbagai hal tentang latar belakang, mencakup kualifikasi, pengalaman kerja, pelatihan, dan semangat kerja untuk memperoleh informasi bagi pewawancara agar sesuai dengan posisi yang dikehendaki. Persiapan wawancara. Karena wawancara merupakan hal yang sangat penting dalam memasuki dunia kerja, sudah selayaknya para pencari pekerjaan harus mempersiapkan dirinya dengan baik. Berikut hal-hal yang dapat dipersiapkan sebelum wawancara. Yang pertama, menyiapkan CV, portofolio, dan dokumen penting lainnya. Yang kedua, menggali informasi tentang posisi atau jurusan hingga perusahaan yang dituju. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, berpenampilan rapi dan bersikap sopan. Yang kelima, jangan melupakan body language. Selanjutnya, saya Diana Stia Ratu Paramita, NPM 1901010177, akan menjelaskan cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Sebelum wawancara, ada baiknya kita mencari informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan kita lamar, serta perkembangan perusahaan yang akan kita tuju. Hal ini agar nantinya pada saat wawancara berlangsung, calon pelamar telah memiliki gambaran mengenai bidang pekerjaan. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui majalah, buletin, atau melalui web perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya slide ke-7, yaitu pertanyaan yang diajukan dapat berupa 1. Tugas dan jawab pekerjaan, yang kedua kebijakan perusahaan dalam hal promosi, yang ketiga kesempatan
berkembang atau peningkatan karir. Yang keempat, ketersediaan program pelatihan karyawan. Yang kelima, produk unggulan perusahaan. Yang keenam, pesaing perusahaan. Dan yang ketujuh, pangsa pasar produk yang dihasilkan. Pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Beberapa pertanyaan yang ditanyakan pada saat kita melakukan wawancara kerja antara lain pekerjaan yang akan kita lamar, pendidikan dan pelatihan, latar belakang keluarga, kepribadian, penilaian pribadi Anda, tujuan karir, hobi, pimpinan Anda, pekerjaan sebelumnya, pendelegasian, pengambilan keputusan. Selanjutnya, setelah wawancara usai, ucapkan terima kasih atau thank you letter kepada para pewawancara, meskipun kemungkinan diterima di perusahaan kecil. Hal ini perlu dilakukan untuk menunjukkan penghargaan atas waktu yang telah mereka sediakan dalam hal wawancara. Atau bisa juga menuliskan surat ucapan terima kasih yang sederhana, singkat, dan jelas, serta menghindari sikap menyombongkan diri atau terlalu percaya diri. Dan tidak lupa pada akhir surat dengan suatu harapan untuk memperoleh keputusan sesegera mungkin. Surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Diterimanya seseorang untuk bekerja di suatu perusahaan yang tentunya merupakan kabar baik atau good news. Dapat diorganisasi dengan perencanaan langsung atau direct plan pada pendekatan ini. Bagian pembukaan secara langsung mengemukakan informasi yang menyenangkan, diikuti dengan informasi, konfirmasi, dan paragraf penutup. Selanjutnya ada contoh dari surat penerimaan kerja. Selanjutnya, apabila Anda telah menerima surat penerimaan pegawai, Anda sebaiknya membuat surat balasan untuk organisasi, lembaga, atau instansi tempat Anda diterima sebagai pegawai baru. Paling tidak ada 3 poin yang perlu diperhatikan dalam menulis surat penerimaan pegawai. Di antaranya, yang pertama, nyatakan antusias Anda terhadap tawaran kerja tersebut. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan manajer perusahaan dapat melihat betapa antusiasnya dan semangatnya seorang pegawai baru yang akan bekerja di perusahaan tersebut, dan itu menjadi nilai plus bagi pegawai baru tersebut. Dan yang kedua, konfirmasi kapan Anda dapat datang ke bagian personalia. Dengan demikian, diharapkan pihak perusahaan memberikan balasan terkait kapan calon pegawai tersebut bisa bekerja, atau konfirmasi ke bagian personalia pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, yaitu tunjukkan antisipasi Anda terhadap penerimaan tawaran Anda kerja tersebut. Dan berikut di slide 13 kita dapat melihat contoh surat penerima kerja oleh pelamar kerja. Selanjutnya yaitu surat penolakan kerja. Surat penolakan kerja merupakan surat yang telah dibuat oleh pelamar kerja atau mereka yang telah bekerja namun ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau lebih layak daripada pekerjaan yang telah ada. Berikut ada contoh dari surat penolakan kerja. Seperti pada surat-surat yang lain, surat penolakan kerja juga harus disertai dengan tanggal pembuatan surat, alamat surat, nama tujuan, nama pengirim ataupun inisial pengirim surat. Selanjutnya ada kalimat pembukaan. Kalimat pembukaan seperti Assalamualaikum, dengan hormat, salam, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu tak lupa juga ucapan terima kasih. Seperti ucapan terima kasih telah melakukan wawancara kerja. Terima kasih telah mengirim surat lamaran. Terima kasih telah mengikuti prosedur pelamaran kerja dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu isi, paragraf isi. Paragraf isi ini diharapkan untuk tidak memberikan kalimat yang berisi penolakan saja, namun juga harus disertai dengan alasan-alasannya. Dengan tujuan agar terjaganya profesionalitas dan kesopanan.
alasan-alasannya seperti tidak memenuhi kriteria yang perusahaan harapkan ataupun tidak sesuai dengan postur-postur yang telah kami berikan ataupun yang lain sebagainya. Setelah itu kalimat penutup. Pada kalimat penutup tentunya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan juga diharapkan untuk dapat memberikan kalimat-kalimat motivasi seperti jangan pantang menyerah, harapan masih ada, peluang masih banyak, dan lain-lain sebagainya. Bapak silakan Pak. Selamat siang. Siang. Hai Rosen, saya Gian. Ya, terima kasih Pak. Pak, boleh saya lihat di sini? Pak ya, boleh Pak. Silakan Pak. Foto Indonesia ya? Ya, betul Pak. Untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai aja proses wawancaranya. Ya. Yang pertama, ceritakan tentang diri Anda. Ya, nama lengkap saya Herul Jampak. Saya lahir di Bogor 21 Maret 1996. Jadi untuk pendidikan terakhir saya adalah sarjana ekonomi Pak. Mengapa Anda memilih jurusan ilmu ekonomi? Ya, tepatnya untuk sarjana ekonomi ini saya mengambil jurusan manajemen Pak ya. Menurut saya jurusan manajemen ini sangat penting bagi kehidupan saya maupun tentang kinerja Pak. Jadi untuk pelajaran yang saya ketahui tentang manajemen, bagaimana cara saya mengatur atau memanage diri saya maupun tentang pekerjaan Pak. Selain pendidikan formal, apakah Anda memiliki keterampilan lain? Ya, untuk keterampilan lain, sebenarnya saya emang hobi masak Pak. Jadi saya pernah bekerja di perusahaan yang sebelumnya, yaitu saya bagian bar and queue Pak. Jadi saya ditanggungjawabkan sebagai penanggung jawab membuat minuman dan makanan ringan Pak. Sebenarnya apa sih makna pekerjaan buat Anda? Pekerjaan menurut saya, pekerjaan itu bukan hanya sekedar mencari uang Pak. Jadi pekerjaan itu menurut saya adalah sebuah pengalaman hidup Pak. Jadi untuk masalah teknis, lalu masalah tentang keuangan itu saling berkesinambungan Pak. Jadi apapun itu kerjaannya menurut saya sangat penting untuk menunjang pribadi saya Pak. Lalu menurut Anda apa kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki? Yang pertama Pak ya, saya jawab yang tentang kekurangan saya dulu Pak. Kekurangan saya mungkin yang saya koreksi tentang diri saya kurang teliti dalam hal bekerja. Namun itu saya sudah evaluasi dan saya sudah pelajari juga bagaimana tentang menghadapi sebuah masalah dengan program yang sangat teliti Pak. Lalu saya kurang dalam penguasaan bahasa Inggris Pak. Tetapi saya di sini sudah coba belajar les dan itu masih saya jalani Pak. Jadi mudah-mudahan saya bisa lebih meningkatkan dalam kualitas saya dalam berbahasa Inggris. Lalu untuk kelebihan saya orangnya senang berolahraga Pak. Jadi saya dalam sebuah organisasi di fakultas saya mendapatkan juara 1 dalam lomba main futsal Pak, bola Pak. Saya emang hobi juga olahraga, dan alhamdulillah saya terpilih sebagai pemain terbaik di organisasi di fakultas saya Pak.
Lalu apakah Anda sendiri mampu bekerja baik dalam sebuah tim? Sebuah tim ya Pak ya? Oke, saya akui untuk kerja memang kita membutuhkan, atau saya sendiri membutuhkan orang lain Pak ya. Jadi bukan saya tidak bisa bekerja sendiri, namun dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu membutuhkan tim. Jadi saya sendiri emang saya sangat membutuhkan sekali tim yang baik, dan saya akan memberikan sebuah kontribusi yang terbaik untuk tim saya Pak. Mohon maaf, apa Anda sebelumnya pernah bekerja? Yang tadi yang saya sebutkan dari awal, saya sudah pernah bekerja. Yang pertama saya di restoran Pak ya, itu di rumah air. Jadi saya sebagai pelayan atau waiters Pak selama 6 bulan Pak. Lalu itu di tahun 2014 Pak ya. Lalu selanjutnya saya melanjutkan pekerjaan saya di Santana Gym Pak. Jadi saya pernah bekerja di perusahaan yang fitness itu Pak ya. Itu saya sebagai kasir Pak, itu selama 1 tahun. Nah, lalu yang terakhir saya pernah tadi saya sebutkan, saya pernah bekerja di perusahaan restoran juga, itu Dead by Coklat namanya Pak. Jadi saya di sana bekerja sebagai pembuat makanan dan minuman seperti itu Pak. Saya selama di situ sama 3 tahun Pak, kurang lebih 3 tahun. Lalu mengapa Anda ingin pindah kerja dari perusahaan yang lama ke perusahaan sekarang? Oke, jadi gini Pak, dalam perusahaan yang sebelumnya itu dalam dalam wilayah kecil Pak. Jadi maksudnya ini masih restoran kecil Pak, dan dengan kemampuan saya, mungkin dengan kemampuan yang sekarang yang saya dapatkan di universitas, saya mempelajari tentang berbagai macam hal tentang memanage sistem-sistem Pak ya. Nah, yang saya inginkan dengan perusahaan ini, saya dapat memberikan kontribusi yang tentunya bisa membantu di perusahaan Bapak. Dan saya ketahui tentang perusahaan ini sangat baik dan luas. Mungkin saya akan bisa lebih mempelajari ilmu-ilmu yang sebelumnya belum saya dapatkan di perusahaan saya yang sebelumnya Pak. Berarti Anda yakin ya bisa memajukan perusahaan ini? Yakin Pak, saya sangat yakin Pak. Oke, terima kasih sudah datang. Untuk hasil wawancara ini akan kami hubungi beberapa hari ke depan. Tadi Bapak harus sabar ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Silakan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.